Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di dalam mata kuliah skripsi. Kemarin kita telah membedah tentang uh, dasar-dasar atau selayang pandang, selayang pandang tentang penelitian kuantitatif. Lalu saat ini kita mencoba untuk membuat proposal, jadi masuk ke dalam proposal yang kita bahas kali ini adalah masih bab 1. Tetapi kita membahasnya secuplik-secuplik saja karena untuk pendalaman di bimbingan. Mohon maaf saya agak dulu, jadi mohon pemahamannya. Tapi alhamdulillah saya nggak demam, ya alergi debu karena harus saja bersih rumah ya. Biasanya tatkala kena debu udah rutinitas seperti ini. Jadi kita yang akan dibahas ada 5 perspektif pembahasan di sini, yaitu selayang pandang tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan dan tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan hipotesis penelitian, dan yang terakhir definisi variabel. Itu berdasarkan pedoman, buku pedoman STIE Indosakti. Jadi silakan saudara buka rujukan buku pedoman di STIE Indosakti. Jadi memang ini khususnya saya tujukan kepada para mahasiswa STIE Indosakti, dan juga khususnya lagi adalah bimbingan saya. Oke, kita masuk ke latar belakang. Apa itu yang dimaksud latar belakang dan seluk-beluk latar belakang? Sekilas pandang. Latar belakang itu pasti ada yang namanya gap. Jadi apabila kita membahas latar belakang masalah, pasti muncul terkesan ada gap. Apa itu gap? Kita bedah. Jadi latar belakang ini merupakan bagian sangat penting pada proposal penelitian. Sangat penting. Karena apa? Karena yang namanya latar belakang adalah latar. Sebagaimana yang lalu sudah disebutkan sedikit bahwa sebelum kita memasuki ke sebuah bangunan atau sebuah taman gitu ya, pasti ada latarnya dulu. Nah, itu adalah kita melihat bagaimana gambaran bangunan dan gambaran taman itu. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Jadi kalau sudah latarnya saja sudah kotor, debu jelek, orang akan malas masuk. Walaupun dalamnya semanis apapun, seindah apapun, tapi kalau sudah latarnya jelek, sudah ada penilaian pertama begitu. Apalagi ini proposal penelitian. Yang proposal itu sebetulnya adalah dimaksud untuk sebagai sang peneliti itu meminta pendanaan. Nah, seperti itu. Bukan hanya meminta pendanaan juga sebetulnya. Ya, penelitian itu pun juga memberikan permohonan. Apabila namanya proposal itu berarti ibaratnya permohonan agar penelitiannya itu diperkenankan diteruskan. Nah, jadi latar belakang masalah ini menggiring orang agar orang itu maksudnya pembaca ya, atau stakeholder terhadap penelitian itu. Misalkan pendana, saya sebagai pendana penelitian saudara misal. Lalu kemudian saya yang namanya mengeluarkan dana juga mikir dong, apakah proposal ini layak enggak untuk didanai. Nah, latar belakang masalah ini merupakan gerbang pertama dan utama untuk menggiring perlukah saya membaca bab-bab selanjutnya gitu loh. Jadi dari latar belakang sudah paham kemenarikan penelitian. Kalau dari latar belakang belum munculkan kepenarikan penelitian, ya sudah, susah lah. Atau juga pihak kampus misal. Pihak kampus, khususnya pembimbing ini, khususnya pembimbing dan juga penguji nantinya, melihat latar belakang masalah saudara, ini tertarik enggak untuk menguji bab-bab selanjutnya. Ya, seperti halnya latar belakang seperti halnya sholat mungkin ya, perjalanan Islam. Kalau sholatnya bagus, dan sudah yang lainnya dinilai bagus.
Tapi kalau sholatnya udah ancur-ancuran, waktunya akhir terus, ya. Kecuali isya kalau diakhirkan tambah utama. Tapi kalau yang subuh, zuhur, asar apalagi maghrib ya, apalagi itu sudah molor-molor gitu. Itu yang laki-laki yang karena tidak ada halangan, kalau covid gini mungkin masih ada rukhsah mungkin ya. Apalagi sakit flu seperti saya harus di rumah ya, nggak boleh ke masjid gitu, nanti ngulari yang lain. Kalau ngulari yang lain pas ada corona di situ langsung yang lain juga bisa kena corona plus flu berat. Jadi ini kalau sudah sholatnya buruk ya sudah dinilainya buruk. Latar belakang masalah juga begitu. Saya sebagai pembimbing melihat latar belakang udah kacau, males sudah. Ini bab 2, bab 3, betulkan dulu latar belakang biar bagus. Penguji pun nggak gitu, latar belakangnya tuh kayak gini. Ada faktor psikologis tersendiri loh. Kami sebagai penguji, kami sebagai pembimbing, dan mereka sebagai pendana penelitian, kalau memang nanti saudara S2, S3 yang meminta dana penelitian kepada pihak eksternal, ada unsur psikologis tersendiri di latar belakang. Apakah berarti faktor subjektivitas ada? Ya ada. Objektivitas ada, subjektivitas ada. Maka dari itu, jadikanlah latar belakang masalah itu seilmiah mungkin dan semenarik mungkin. Menarik ini apa? Menarik di sini harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dari itu, namanya aja latar belakang masalah berarti mencantumkan tentang gap. Apa itu gap? Oke, gap itu berawal dari sini. Jadi latar belakang itu memberikan gambaran dasar mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Kenapa sih penelitian itu dilakukan? Kalau saudara itu tidak menggambarkan penelitian itu perlu dilakukan, maka kami sebagai penguji, kamu sebagai pembimbing, ngapain kamu meneliti? Ngapain kamu melakukan penelitian ini? Nah, ini dia. Lalu kemudian adalah menjelaskan masalah pada objek yang diteliti. Jadi selain saudara menjelaskan kenapa penelitian itu perlu dilakukan, karena ada masalah pada objek. Yang masalah itu perlu diungkapkan kalau itu deskriptif. Saya nggak membahas tentang jenis-jenis penelitian ya. Berdasarkan tujuannya ada beberapa macam penelitian. Ya. Berapa metodenya, ada beberapa penelitian. Nah, saya nggak membahas itu. Tapi saya membahas adalah di sini tentang teknis langsung saudara membuat skripsi gitu loh. Jadi itu sudah di metode penelitian. Coba nanti saudara refresh ke metode penelitian. Kalau saudara lupa gitu ya, saudara refresh ulang. Saudara bisa baca-baca literatur lain. Ya, jadi di latar belakang itu saudara menggambarkan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Karena adanya masalah pada objek yang diteliti. Dan masalah itu perlu dipaparkan. Dan masalah itu bahkan perlu diselesaikan. Kalau disertasi berarti ada, kalau tesis berarti masalah ini adalah perlu dipaparkan sekaligus perlu dibandingkan gitu ya. Kalau misalkan di tesis dan antitesis, tapi kalau disertasi adalah perlu juga untuk dilakukan solusi gitu. Tapi itu nantilah, kalau skripsi kita nggak bahas itu. Kalau skripsi adalah biasanya deskriptif ya. Deskriptif ya. Ya walaupun ada mungkin explanatory dan sebagainya, itu terserah saudara saja. Tapi yang biasanya umumnya adalah skripsi S1 ini deskriptif. Menjelaskan saja, memaparkan saja. Jadi menjelaskan masalah pada objek yang diteliti. Ini loh perlu dijelaskan, perlu dipaparkan, karena memang di objek itu ada masalah. Dan masalah itu ini. Sehingga nanti peneliti berikutnya diharapkan bisa mengembangkan lagi. Ya, atau bisa menemukan masalah baru lagi. Atau bisa menyelesaikan masalah itu lagi. Nah, diharapkan. Ya. Lalu kemudian maka yang namanya masalah pada objek itu, masalah itu bisa disebut gap. Gap itu apa? Masalah itu muncul dari mana? Masalah itu muncul karena adanya ketidaksinkronan antara teori dan fakta. Kalau sinkron antara teori dan fakta, ya nggak masalah namanya. Dan masalah itu sesuai dengan
teori yang saudara pegang, teori yang saudara ambil, teori yang saudara yakini. Contoh begini, saudara sebagai seorang muslim, misal ya, karena saya seorang muslim, jadi saya nggak membahas agama yang lain karena daripada salah gitu. Tapi ini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh. Insya Allah bukan sara kan. Misalkan saudara seorang muslim, di situ ada pengharaman tentang homer katakanlah, pengharaman tentang miras, minuman keras, atau sesuatu atau entah minuman atau makanan yang memabukkan, menjadikan akal hilang. Teorinya demikian. Tapi terus kemudian faktanya, teman saudara yang juga sama-sama muslim meminum minuman keras. Menurut saudara, teman saudara bermasalah nggak? Bermasalah. Ya, karena itu saudara yang saudara yakini, yang saudara pegang teorinya. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk meminum minuman keras. Teman saudara seorang muslim minum minuman keras, ini masalah. Tapi tatkala saudara melihat teman saudara yang lain yang muslim tidak minum minuman keras, ya good looking ya, ya good looking ya, anak yang terlihat bagus gitu ya. Insya Allah bukan teroris lah, insya Allah nggak radikal good looking itu. Ya, kecuali memang pemikirannya, ya berarti nggak good looking. Kalau pemikirannya sudah pemikiran yang dikit-dikit dikit-dikit haram, padahal itu masalah fikih dan khilafiyah, bukan masalah usul gitu kan. Beda lagi gitu ya, urusan fikih itu. Nah, tatkala apa namanya? Teman saudara ya tidak minum minuman keras, katakanlah teman saudara tidak ada apa namanya good looking ini, tidak ada masalah enggak teman saudara ini, ya tidak masalah. Ngapain harus dinasehati, ngapain harus diteliti kan gitu. Saudara mengobservasi teman saudara minum minuman keras, sebelum menasehati harus diteliti dulu loh, nggak boleh langsung ngomong jepla loh, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita menasehati orang tanpa melihat latar belakangnya, itu kita salah memberikan nasihat, bisa nasihat kita menjadi racun baginya. Ini nasihat itu harus berdasarkan, ya, harus berdasarkan melihat dulu, mendalami dulu. Mungkin anak ini sudah kecanduan dari lingkungannya, mulai sejak kecil, jadi dia susah sekali untuk menghentikannya itu. Maka nasihatnya berbeda dengan orang yang tadinya adalah good looking, lalu kemudian coba-coba. Masih pertama kali. Coba deh, nah itu berbeda nasihatnya. Nasihatnya mungkin yang good looking ini bisa dikerasi, tetapi kalau yang sudah mulai dari apa namanya kecil, sudah lingkungannya seperti itu, dia mau tobat susah sekali, maka pendekatannya harus lembut betul, nggak boleh dimarahi, nggak boleh digandeng ya, kemudian ya biarkan dia mabuk dulu sambil cerita-ceritani gitu ya, cerita-ceritani ini aja akrab, tapi jangan ikut mabuk juga ya, saudara keseret itu berarti namanya ya. Maka dari itu perlu namanya ilmu, perlu namanya teori ya, untuk menggagas, untuk apa namanya keyakinan ya, untuk supaya kuat gitu. Maka inilah gap antara teori dan fakta, beda. Penelitian pun juga begitu. Di dalam perusahaan, katakanlah perusahaan yang baik adalah menerapkan CSR gitu. Atau gini aja deh, masalah corona ini ya, di Jakarta sedang ada PSBB gitu ya, karena adanya apa namanya darurat COVID lagi, tarik rem darurat. Pak Gubernur menyatakan rem daruratnya ditarik, manusia tinggi. Lalu kemudian kita memandang dari teori mana? Kalau teori kesehatan, ya lockdown total, lockdown. Karena kesehatan itu penting, ekonomi bisa dibangun, sedangkan manusia mati nggak bisa dibangunin lagi. Sedangkan orang yang memegang teori ekonomi, ya bisa jadi dibangun, susahnya minta ampun. Tapi kalau sudah kadung amblek, ya ajur nanti ekonominya. Nggak pas itu PSBB itu. Ya kan begitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Nah, kembali lagi kepada teori yang dipegang apa. Jadi is okay. Maka dari itu, bagaimana cara kalau mau sedikit menyelentang tentang PSBB ya, dudukkan antara dokter sama
ahli ekonom, titik temunya di mana gitu. Nah, penelitian juga begitu ya. Jadi antara teori di perusahaan, katakanlah perusahaan ini katakanlah tidak melakukan CSR. Nah, berarti itu adalah faktanya adalah tidak sesuai dengan teorinya. Problem. Nah, seperti Jakarta PSBB katakanlah. Sudah PSBB, perusahaan masih memasukkan karyawannya, WFO. Ya, nggak ada WFH, WFO semuanya. Masuk kantor semuanya. Nah, ini berarti adanya suatu permasalahan, problem. Oke. Mohon maaf ya. Sedikit dulu tetap menyampaikan materi. Karena begini, keterbatasan pembimbingan kan. Saudara boleh bimbingan sama saya di Zoom dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau lebih enak memang ada pertemuan-pertemuan kalau offline gitu kan. Saudara sambil kuliah, biasanya saya ngajar di kampus, saudara ngumpul gitu ya. Sekarang nggak bisa ngumpul. Saya jelaskan lewat ini saja. Nah, di dalam latar belakang masalah juga harus disampaikan kebaruan. Ya. Kebaruan dalam penelitian dibuat. Karena apa? Karena namanya penelitian itu tidak boleh adanya unsur plagiasi. Yang sudah lama, yang sudah usang, yang sudah sama diungkap buat apa? Maka harus ada kebaruan. Kebaruan itu tidak harus baru 100%, tidak harus. Contoh, objeknya sama, tapi variabelnya beda. Contoh misalkan di PT ABC, bukan ABC, nanti merek tertentu nanti. Sorry, PT DEF katakanlah ya, PT DEF. PT DEF ini, saudara ingin meneliti tentang baruan pemasaran terhadap kepuasan konsumen. Ada penelitian terdahulu juga meneliti tentang bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen. Sama variabel X-nya dan Y-nya, PT-nya juga sama. Tapi penelitian terdahulu membuat X1-nya adalah press, katakanlah sama place. Ya. Kalau saudara membuat adalah promotion. Ya. Promotion dan mungkin karena ada promotion berarti ada press, promotion sama apa satunya? Ya mungkin kalau ada bidang jasa gitu ya, ada prosesnya, ya proses. Jadi saya ingin tahu tentang promotion and process, ya. Atau mungkin produk. Nah, tadi kalau bidang barang ya, yang lalu adalah membahas tentang press dan place, saudara membahas tentang promotion and produk. Nah, sana PTDF. Nah, sana bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen. Tapi barunya di mana? Barunya adalah di subvariabel. Boleh nggak? Boleh. Dalam penelitian boleh, ya. Atau mungkin sama penelitian terdahulu membahas tentang proses and physical evidence terhadap kepuasan konsumen. Lalu kemudian di PT mana? PT DF. Saudara di PT XYZ. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Nah, ini adalah poin penting dalam latar belakang. Di dalam latar belakang harus mencerminkan poin-poin penting. Sudah ya di PPL kemarin, saudara sudah saya tekankan poin pentingnya untuk menulis latar belakang PPL. Beda kalau PPL adalah di sini masih belum berbentuk penelitian. Walaupun agak sedikit member kalau di dalam penelitian R&D-nya Indosakti, ya tinggal terusin aja. Tapi kalau kuantitatif, saudara PPL-nya ambil PPL, kemudian setelah saudara skripsi ambil kuantitatif, nanti beda. Maka termasuk ada poin penting. Coba, ada deduktif, ada induktif. Tapi biasanya orang suka induktif. Dan kalau orang suka induktif, ya berarti di sini adalah induktif dari umum ke khusus ya. Berarti di sini adalah poin-poin pentingnya sebagai berikut. 1. Yang pertama adalah gambaran umum penelitian. Gambaran umum penelitian yaitu memuat gambaran objek dan data-data penting terkait hal yang akan diteliti. Artinya di sini adalah ada gambaran objek ya penelitian. Misal kalau saudara meneliti tentang perusahaan XYZ gitu ya, ada jumlah karyawannya berapa, pertumbuhan konsumen dari waktu ke waktu berapa, ya.
Dan kalau saudara meneliti tentang ekonomi makro, katakanlah ada sebaran penduduknya berapa, tingkat kemiskinan berapa, kesejahteraan berapa di suatu wilayah yang saudara teliti. Lalu kemudian ada kalau saudara ke keuangan ya atau ke pasar modal, itu pergerakan saham properti ini berapa per tahun atau per triwulan gitu ya, per kuartal. Kemudian yang kedua harus membuat gambaran teori penelitian. Jadi yang dibuat adalah gambaran teori penelitian, bukan mengulas teori. Kalau mengulas teori adalah di bab 2. Kalau di bab 1 masih menggambarkan teori yang penting, yaitu menggambarkan dasar atau landasan penelitian yang digunakan, teori penelitian yang digunakan. Ya. Teori berfungsi sebagai patokan idealisme. Ya tadi yang disampaikan di slide sebelumnya, teori sebagai patokan idealisme untuk menilai atau untuk menimbang fakta, apakah fakta itu adalah problem atau bukan. Ya. Contoh nih misalnya, kalau kita memegang teori kompensasi, secara idealnya bahwa bertambah kompensasi itu diberikan. Jadi adanya kenaikan kompensasi akan menaikkan kesejahteraan karyawan. Itu secara teori. Tapinya di sini gambaran fakta. Maka dari itu saudara sebelum penelitian, saudara juga harus lihat fakta juga. Itu saudara observasi juga. Ya, observasi itu sebelum penelitian, saat penelitian, ya, dan sampai penelitian itu diambil datanya secara komplit. Ya. Gambaran fakta ini adalah memuat gambaran fakta yang terjadi. Bahwa memang betul-betul fakta itu ada problem, adanya gap, nggak sama antara grand theory dengan yang terjadi di lapangan. Misalkan secara total kompensasi yang didapatkan, secara total ya, kompensasi yang didapatkan karyawan, kompensasi itu ada bonus, ada gaji, ada tunjangan, ada bonus, ada gaji, ada tunjangan, ada upah. Ya, secara total besaran kompensasi yang didapat karyawan yang berjumlah cukup tinggi atau ada kenaikan total kompensasi, itu pun juga menambah kesejahteraan karyawan. Tetapi kenyataannya pada saat saudara observasi awal ada kritik-kritik dari karyawan di situ terkait dengan pendapatannya, terkait dengan kompensasi yang diterima. Nah, maka ada apa ini kan begitu. Nah, itu mulai cek. Oke, next. Berikutnya adalah gambaran fakta. Gambaran fakta ini memuat gambaran fakta yang terjadi bahwa fakta menunjukkan adanya problem. Oh, tadi sama ya. Oh, sama. Ini nggak usah ya. Sama. Ya, ini sudah. Ini dihapus saja. Ada bingung ya. Ya, kalau sama ya nggak perlu gitu ya. Ya. Oke. Adanya penelitian terdahulu deh. Penelitian terdahulu itu memuat tentang ulasan halis penelitian terdahulu, baik dari jurnal, proceeding maupun laporan penelitian terkait kesamaan bidang yang diteliti. Jadi penelitian terdahulu itu adalah untuk menggambarkan adanya kebaruan penelitian saudara. Penting. Jangan saudara nulis begitu aja latar belakang tanpa ada penelitian dahulu. Mana uniknya penelitian saudara ini? Sehingga saudara harus memasukkan 1 atau 2 jurnal. 1 jurnal aja cukup. Nanti dibahas di bab 2. Misalnya begini, hasil penelitian pada jurnal ABC nomor 1 volume 1, judulnya adalah pengaruh gaji, tunjangan dan bonus terhadap kesejahteraan karyawan PT DEJ. Penelitian ini berfungsi apa? Membandingkan kebaruan penelitian yang dilaksanakan oleh saudara. Satu saja di latar belakang. Nanti diulas di bab 2. Bab 2 diulas lebih dalam lagi. Adanya penelitian dahulu ini bahas tentang ini, hasilnya ini.
ini bahas tentang ini, hasilnya ini. Kalau penelitian saudara, ya bahas ini, diharapkan hasilnya ini. Nah, gitu. Dan judul penelitian. Ya, memuat pentingnya pemilihan judul. Maka dari itu, peneliti memilih judul sebagai berikut. Itu aja kalimatnya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke rumusan dan tujuan penelitian. Oke. Rumusan masalah. Apa sih dimaksud rumusan masalah? Adalah pertanyaan. Pertanyaan ya. Tentang masalah yang mau diteliti dan dilaporkan oleh peneliti. Pertanyaan ini menggiring pembaca ingin membaca hasil laporan penelitian. Jadi rumusan masalah apalah. Kalau tadi latar belakang menjelaskan sedikit masalah, kalau di rumusan masalah ada penegasan tanda tanya, kata tanya yang ingin menegaskan masalah yang mau diungkap itu apa. Toh ya, ciri-cirinya ya, satu menggunakan kata tanya, yang kedua menggunakan tanda tanya. Ini pun sering lupa teman-teman. Contohnya ya ini sudah kalau kuantitatif. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja kalian PT ABC? Nanti latar belakang sudah disebutkan ingin bahas tentang kompensasi, ya kan? Pada kepuasan kerja. Maka di rumusan masalah dipertegas. Ini loh yang akan disampaikan nanti di bab 4, akan dijawab nanti. Ini pertanyaan yang nanti jawabannya akan dijawab di bab 4. Bagaimana pengaruh kompensasi? Nah, pengaruhnya ini. Nah, kan begitu. Bagaimana atau ini yang kedua ya, ini atau ya. Bagaimana faktor determinasi produk, promosi dan proses terhadap kepuasan konsumen HP Nokia seri ABC. Misal. Itu yang akan saudara bedah di bab 4. Oke, sekarang tujuan penelitian. Ini bukan rumusan masalah tapi tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian adalah mengapa penelitian itu direncanakan, dilaksanakan dan dibuat laporannya, ya kan? Adapun cirinya adalah penggunaan kata berita. Walaupun di sini adalah tanda tanya, tapi ini menjelaskan gitu ya, menggunakan kata berita, menggunakan tanda titik. Harus sama dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah tadi apa? Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT ABC? Nah, sekarang contohnya adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT ABC. Yang tadi adalah bagaimana faktor determinasi produk, promosi, dan proses terhadap kepuasan konsumen HP Nokia seri ABC. Jadi, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor determinasi ya, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita membahas tentang manfaat ya. Nah, manfaat penelitian ini apa? Nah, tentunya ini singkat saja, saudara sudah paham juga manfaat penelitian. Yaitu mengulas manfaat penelitian pada pihak-pihak yang diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian. Artinya enggak semua pihak, saudara. Ya, pihak-pihak yang diharapkan saja untuk dapat mengembangkan hasil penelitian. Atau paling tidak menerima manfaatnya. Contoh apa ya? Contoh kampus. Kampus sebagai apa? Sebagai sarana akademik diharapkan ada peneliti yang dapat mengembangkan lagi, mahasiswa yang dapat mengembangkan lagi. Lalu kemudian contohnya apa? Ya pihak perusahaan sendiri, PT XYZ katakanlah PT XYZ. PT XYZ ini adalah ingin apa namanya? Saudara meneliti PT XYZ ya, karena ada problem gitu. Saudara ingin menjelaskan PT XYZ itu adalah problemnya perusahaan Anda. Ya, agar mereka dapat mengevaluasi kekurangan mereka. Yang disebutkan adalah pihak-pihak yang terkait ya, ini sudah ya. Kemudian dapat diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut atau menerapkan hasil penelitian. Ini diharapkan seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan pihak-pihak yang tidak terkait ya jangan. Nah, seperti saudara meneliti tentang tentang sekolah, katakanlah tentang sekolah. Ya siswanya tidak perlu, siswa TK katakanlah ya, anak TK gitu ya. Pengaruh antara apa namanya manajemen administrasi terhadap efektivitas belajar ya.
Ya itu berarti anak TK-nya nggak usah, ya cukup guru-guru TK. Ngapain anak TK-nya? Anak TK nggak paham Masian ya. Lalu kemudian kita bahas tentang hipotesis penelitian. Ini ada, coba saya mundur. Ini, oh ya, nomor 3 ya, ya hipotesis. Ya untuk hipotesis penelitian ini saya nggak ngulang lagi ya. Coba klik link ini. Nanti akan saudara dapati video yang kemarin. Nah, ya ini dia ya. Oke deh, ya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Oke, saya tutup. Nah ini yang video yang kemarin. Ya, silakan saudara geser ya. Terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi hipotesis ada praduga yang hipotesis itu adalah praduga yang dibuktikan dalam penelitian. Harus dibuktikan praduga ya. Kemudian hipotesis secara garis besar dibagi dua untuk hipotesis penelitian di bab 1 ini, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol itu adalah peniadaan. Jadi tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan dan pengaruh ya. Hipotesis 1 adalah penetapan adanya pengaruh. Nah begitu. Jadi nanti saudara akan melihat HO ditolak, H0 ditolak, H1 diterima. Berarti ada pengaruh. Tapi kalau H1 ditolak, H0 diterima, berarti nggak ada pengaruh. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ya. Terdapat pengaruh antara komersialisasi, pelayanan, proses penjualan produk mempengaruhi secara simultan. Ya. Nah, hipotesis itu harus H1. Hipotesis saudara harus H1. Ya. Baik hipotesis apa namanya? Positif maupun negatif itu nggak saya bahas ini. Nah, kalau H0 gimana? Tidak ada pengaruh antara kompensasi dengan kinerja. Ngapain saudara teliti kalau gitu? Ya kan? Ngapain saudara teliti? Tapi nanti toh tatkala hasil penelitian ternyata nggak berpengaruh, ya itu hasilnya saudara gitu loh. Tapi yang jelas hipotesis itu harus H1. Harus ada penetapan. Tapi ternyata kok tidak berpengaruh hasilnya, ya itu berarti memang tidak ada pengaruhnya. Berarti penelitian saya salah? Enggak salah. Saudara ingin tahu gitu loh. Saudara ingin tahu. Maka tatkala ingin tahunya itu, ingin memaparkan penelitiannya itu, ingin tahu itu kan penelitian itu kan gitu loh. Ingin tahu tapi ilmiah gitu loh. Ya kan? Enggak pakai ramalan, enggak pakai ngerapal gitu. Jadi saudara ingin tahu, maka ingin tahunya ada pengaruh enggak sih? Oh ternyata enggak ada pengaruh, ya wis. Ada pengaruh enggak sih? Oh ternyata ada pengaruh. Ya betul ada pengaruh. Ya gitu ya. Oke, definisi variabel. Definisi variabel di dalam buku pedoman ya. Ada definisi variabel itu apa gitu. Ada di sini definisi operasional, tapi saya ganti definisi variabel ya, karena lebih tepatnya untuk kuantitatif ada definisi variabel. Atau definisi beda sih sebenarnya definisi operasional dengan definisi variabel itu beda. Ya, definisi variabel. Yaitu menjelaskan tentang substitusi variabel. Apa itu substitusi variabel? Itu mengganti dan menjelaskan fungsi variabel penelitian. Apa itu? Nah, contoh ini loh. Contoh definisi variabel X1 adalah X adalah bauran pemasaran. Itu adalah variabel independen. Terdiri dari X1 pelayanan dan X2 proses. Proses dalam melayani pelanggan misalnya. Terhadap apa? Terhadap Y. Y itu variabel dependen. Apa di variabel dependennya? Kepuasan pelanggan. Nah ini definisinya udah. Kalau mau ditambah operasional ya berarti X sebagai variabel independen yang merupakan variabel bebas, di mana fungsi variabel bebas adalah ya sudah jelaskan. Nah baru tatkala saudara sudah menjelaskan fungsi variabel bauran pemasaran, itu faktor independennya terdiri dari atas pelayanan dan proses melayani pelanggan. Kemudian Y adalah faktor dependen, yaitu faktor variabel terikat, yaitu kepuasan pelanggan. Baru saudara jelaskan teori bauran pemasaran, teori pelayanan, teori proses, teori kepuasan pelanggan di bab 2. Jadi di sini bab 2 saya nggak terangkan lebih detail ya. Bab 2 saya nggak terangkan lebih detail.
Jadi bab 2 itu bebas saja saudara menulis apa, tapi yang penting adalah saudara menulis tentang teori-teori variabel yang akan diteliti variabelnya. Itu harus ada teorinya. Nah, teori variabel itu ada definisi, ya. Kemudian yang paling penting adalah ada kalau variabel misalkan bauran pemasaran, maka saudara harus menemukan eh, subvariabelnya. Bauran pemasaran itu apa saja sih? Kalau bidang barang itu 4, apa saja? Price, place, product, promotion. Ada ya. Pertama produk dulu, place dulu, price, promotion. Kalau jasa berapa? Oh 7. Ya tambah proses, ya physical evidence, ya kemudian pelayanan. Lalu kemudian juga saudara harus menjelaskan tentang indikator. Indikator itu apa? Nah, indikator itu yang kemarin yang kita bahas di video tadi, yang saya klik tadi. Yaitu indikator menjelaskan tentang dasar bijak saudara akan membuat kuesioner. Itu ada teorinya. Misalkan katakanlah begini, indikator produk yang baik itu apa? Ya, nah, misalkan indikator produk yang baik itu memiliki ketahanan, ya, memiliki fungsi yang handal, dan seterusnya. Oh, berarti ada ketahanan, durability, ada kehandalan, ya kan, dan sebagainya. Oke, itu ya. Baik, kalau ada yang kurang jelas, kurang bisa dipahami, bisa nanti kita bimbingan secara online atau offline. Atau offline, silahkan ke rumah saya pagi, ya, batas sampai jam 10. Kalau sore, bisa jam setengah 4 sampai jam 5. Di atas itu kita online, boleh di Zoom. Zoom itu free kalau 2 orang, ya. Free kalau 2 orang. Atau di Google Duo, boleh lah ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya agak flu gitu ya. Mungkin saudara agak gimana gitu ya. Oke, ada beberapa yang saya cut gitu karena ada tiba-tiba saya bereaksi atas flu saya, bersin entah apa saya cut sehingga mungkin ada sesuatu yang agak aneh ya. Mohon dimaklumi. Nah, kalau nggak salah juga ini beberapa video saya juga ada yang flu gitu ya, pengajar saya biasanya berbersih bulanan gitu berefek pada flu. Sekian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.